sama mereka diganti. Mau amal solehnya kayak gimana kalau tidak mencintai habaib neraka. Ahli maksiat, orang yang nggak bener, tapi kalau mencintai habaib masuk surga tanpa hisab. Itu mereka katakan, kamilah yang akan memberi syafaat kalian di akhirat nanti. Gitu kan? Iya, makanya nyumbang sama kami nih. Ayo, ini kotaknya silakan. Kan kacau gitu. Makanya saya tanya MUI berani nggak? MUI kan nggak berani selama ini. MUI berani itu kalau ada influencer yang belum kaya raya itu makan babi pakai bismillah, nah mereka berani itu. Hurafat ceritamu yang bisa terbang, padamkan api neraka, semua jadi tenang. Udara jadi emas, kilauan di angkasa, air bisa jadi bensin mimpi di kepala. Hurafat cerita hebat, bikin kita tersesat. Kami pakai hurafat, tak takut kualat, tak takut kualat. Yang saya suarakan itu kan sebenarnya adalah keresahan, dan saya pikir keresahan ini juga bukan hanya saya yang rasakan. Dulu saya pernah berhadapan dengan rektor dan jajaran akademisi penyelenggara pendidikan. Saya juga di panggung seperti itu saya tunjuk-tunjuk juga eh, kritik keras saya terhadap eh, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dan itu disiarkan di stasiun televisi nasional. Hmm, hmm. Jadi yang kemarin di Robitoh itu bukan yang pertama kalinya, tapi memang sempat beberapa kali saya punya kesempatan dan akses untuk berhadapan langsung dengan orang-orang yang membuat saya resah gitu. Dan alhamdulillah kemarin ya harus diapresiasi juga bahwa mereka juga santun dan membela atau menjamin keamanan saya selama di sana gitu. Jadi saya pulang pergi dengan hanya 2-3 orang, itu pun yang megang kamera saja, yang kameranya juga ternyata hasilnya jelek sekali. Beneran Saya nggak ada mohon yang maaf. neriakin atau apa gitu nggak ya? Ada, Oh, ada neriakin, ada. ada. Tapi ya nggak apa-apa, bagian dari diskusi kan. Nguntit sampai pulang ke rumah nggak ya? Dicurigai ada, Gitu kayak ada. tapi ya nggak ada. Karena ya dari pihak Robitohnya juga sangat akomodatif dan Ya ya, itu menurut saya patut kita apresiasi. iya, Bahkan kemudian pembawaan moderatornya juga dengan tidak memotong iya. ruang ininya Pak Guru itu juga menurut saya juga patut kita apresiasi. Ya, karena saya minta syarat, oke, saya mau di diskusi itu, tapi saya minta waktu 30 menit untuk menyampaikan unek-unek saya gitu. Nah itu jadi Sebenarnya sedekat apa sih Bung Guru Gembul dengan isu masalah ribut-ribut nasab itu? saya nggak mendekatkan diri pada isu nasab itu. Saya termasuk orang yang tidak peduli apakah beliau keturunan Nabi atau Hmm, bukan, karena saya melihat kesuksesan, kehebatan, kemuliaan seseorang adalah dari ya, ya, kontribusinya terhadap masyarakat, ya, bukan keturunan siapa dia gitu. ya. Jadi kalaupun benar mereka keturunan Nabi, maka itu tidak akan mengalihkan saya dari kriteria kebaikan seseorang adalah dari kemanfaatannya. Itu saja, titik selesai sampai di situ. Yang menjadi masalah dan kemudian konsen dari saya itu adalah banyak di antara mereka yang mengeluarkan doktrin-doktrin yang mengubah ajaran agama saya. Mengubah itu beneran secara eksplisit saya sebut mengubah, dan kemudian merusak nalar logika masyarakat, Hmm, hmm. dan kemudian juga mengancam keutuhan Indonesia. 3 poin itu yang saya soroti sebenarnya. Jadi apakah beliau nasabnya kayak gimana, ya itu bukan urusan saya, tapi klaim itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika ada seseorang yang mengatakan di pengadilan, ini pengadilan, bahwa Ketika dia, dia berkasus bahkan gitu. ya ketika dia Dia jadi berkasus, tersangka kan? dia tersangka, dia melakukan persekusi, melakukan intimidasi, kemudian diadili, dia masih marah-marah kepada saksi bahwa saya kan keturunan Nabi, kenapa saya diberatkan? Nah, ini kan merusak logika masyarakat dan mengubah ajaran agama Islam dalam hal ini. Hmm. Saya mencintai Indonesia, saya mencintai agama saya mencintai masyarakat, dan tentu saja saya mencintai kerukunan. Jadi ketika ada orang-orang yang saya pikir itu akan mengganggu atau merusak poin-poin yang tadi saya sebutkan, maka saya harus melawan itu. Hmm. Bukan melawan orangnya, tapi melawan doktrinnya. Ketika Intinya. ketika ada misalkan orang yang mengatakan bahwa eh, ternyata tarim itu lebih mulia menurut Habib sehingga tidak usah keluar bahkan tidak ke Mekah karena saya Nggak perlu mencintai haji. kota ini, nggak berhaji. Nah ini kan sebenarnya
dalam Islam bermasalah. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah ulama-ulama dari Tarim. Nah, ini juga mengubah sejarah. Kemudian Bung Karno itu disarankan untuk memerdekakan Indonesia 17 Agustus menurut sebelum Habib proklamasi ini. sebelum proklamasi sowan dulu katanya. Iya, nah itu cerita-cerita semacam itu ujung-ujungnya adalah untuk memperkuat basis mereka di hadapan masyarakat. Berarti Pak Guru menganggap bahwa upaya mengglorifikasi peran kesejarahan mereka ini itu sesuatu yang disengaja, sesuatu yang katakanlah memang by design itu oleh Saya menduganya seperti itu karena bukan hanya satu gitu. Oke. Kalau memang satu atau dua, ya oke lah. Tapi kalau misalkan banyak dan modusnya sama, ya ini kita patut curigai. Karena itu kemarin salah satu yang kayaknya menjadi bantahan mereka kan katanya. Itu kan anak-anak muda, dai-dai yang muda yang kurang. Ya, makanya saya tagih kalau memang itu dai-dai muda, kenapa yang tua-tuanya nggak ngomong gitu? Kenapa justru malah membela? Jadi ketika Pak Haji Roma Irama misalkan bersaksi bahwa dirinya pernah ditawari gelar Habib misalkan begitu, kenapa malah dimaki-maki di media sosial gitu? Itu kan berarti bukan hanya tidak diakui, cuman mengintimidasi terhadap orang-orang yang melakukan pengakuan itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau memang oknum, ya bilang Iya. aja, minta maaf kalau ada oknum yang seperti itu. Ya selesai kan? Nah, ini enggak, ini malah kamu itu fitnah. Justru malah menegaskan bahwa ini adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Iya, karena sepertinya sampai hari ini kan mereka masih berlindung itu kan hanya si A, si Fulan, si Iya, kan nggak merepresentasikan semua gitu kan. Atau kan ada bahkan seringkali yang dimunculkan gini, lu ini enggak Pak, ini enggak Pak Quraisy Shihab misalnya, iya. atau ini enggak seperti itu. Iya, dan kita juga tidak membahas Pak Quraisy Shihab karena Hmm. beliau bahkan juga tidak mengklaim Hmm. soal status ilahiyah atau status nubuah. Itu kan enggak, Hmm. biasa aja. Ya udah, selesainya di situ. Makanya untuk Robito Alawiyah, untuk Ba'alawi, untuk Habib-Habib se-Indonesia, saya katakan bahwa baraya semua itu akan terus-terusan menjadi bulan-bulanan orang, netizen dari kebencian semuanya numpuk, bukan gara-gara ada konspirasi, ada apa-apa, tapi perilaku itu tuh. Ketika berusaha meminta kepada orang lain keistimewaan di depan hukum, keistimewaan dalam sosial kemasyarakatan, dan bahwa mereka memang mendiskriminasi orang-orang, membagi antara kelompok mereka dengan kelompok bukan mereka, mereka lebih mewah. Padahal kan kalaupun mereka mau menikahi sesama mereka saja gitu dalam klan itu saja, itu kan istihad pikiran mereka sendiri dan tidak ada urusannya dengan dalil. Jadi jangan mensakralkan pendapat dan pikiran mereka sendiri. Iya, iya, iya. Pikiran mereka sendiri itu profan. Pikiran mereka sendiri itu sebenarnya adalah hasil olah pikir manusia, hasil olah logika mereka. Lalu itu disakralkan. Kalau misalkan orang melakukan ini dosa, kok main dosa gitu. Diberi justifikasi itu seolah-olah ajaran agama kan, Iya, kan? dan bukan hanya itu, memang banyak di antara mereka yang akhirnya mengatakan ini mengubah. Salah satu yang saya kritik itu adalah ketika mereka mengubah ajaran Islam terang-terangan. Dalam ajaran Islam, orang diterima di sorga atau di neraka itu terkait dengan iman dan amal solehnya. Itu kan? Sama mereka diganti, mau amal solehnya kayak gimana kalau tidak mencintai habaib neraka. Atau bahkan sebaliknya, ahli maksiat, orang yang nggak bener, tapi kalau mencintai habaib masuk surga tanpa hisab. Itu mereka katakan. Dikasih free pass katanya. Iya. Bekali surat dan ditunjukin sama malaikat Dikasih gitu ya. surat, malaikatnya langsung ketakutan. Dan memang mereka juga sampai mengklaim bahwa golongan mereka itu sampai bisa memadamkan api neraka. Nah, ini coba kalau mereka beristihad untuk diri mereka sendiri ya gak apa-apa, tapi ketika mereka mengumumkan kepada orang-orang bahwa kami memiliki seperti ini dan Anda mau benci mau tidak, terima saja bahwa kamilah yang akan memberi syafaat kalian di akhirat nanti. Gitu kan? Iya, makanya nyumbang sama kami nih. Ayo, ini kotaknya silakan. Kan kacau gitu. Sekali lagi, saya tidak tertarik untuk menggibahkan Habib Anu atau saya Enggak, atau Robito Alawiyah secara keseluruhan, enggak. Itu tuh ajaran itu, saya enggak pernah. Saya selalu mengatakan saya tidak pernah fokus Ke personal ya. kepada personal atau kepada golongan.
kepada Pak Jokowi, kepada politisi, kepada siapa, nggak secara personalnya, nggak, ini perbuatannya, tindakannya. Makanya kalau mereka mau dicintai, mereka mau menghentikan polemik ini, ya udah itu perbuatan-perbuatan itu silahkan dihilangkan saja. Kembalilah pada fitrah yang paling mendasar bahwa kalau misalkan mau dimuliakan, berkontribusilah kepada masyarakat. Salah satu kan kemudian pesannya Pak Guru Kumpul di forum itu, jangan dibantah argumennya, tapi tunjukkan Iya, perubahan perilakunya kan gitu iya kan. betul. Nah, apa yang diharapkan, dibayangkan oleh Bung Guru Kumpul berubah dari mereka untuk kemudian menunjukkan ke titik Iya, makanya mereka jangan minta pengistimewaan, mereka jangan mengucilkan, merendahkan, mendiskriminasikan orang di luar kelompok mereka. Mereka jangan sampai mengubah ajaran-ajaran Islam. Mereka jangan mendangkalkan pola pikir masyarakat. Mereka kan selama ini ya mendangkalkan pola pikir masyarakat dengan ajaran-ajarannya itu. Nah, kalau tidak seperti itu, ya sudah selesai masalahnya. Ketika kita misalkan melihat Ibu Najwa Shihab gitu, ya kan beliau juga dari kelompok itu gitu. Dan nggak pernah kemudian mempraktekkan semua hal yang disampaikan. Iya, dan karena itu makanya tadi, kan? tidak pernah ada sasaran kebencian ke Ibu Najwa Shihab gitu kan, nggak pernah ada. Karena memang fokusnya itu bukan soal Ba'alawinya atau klan dari Yamannya, bukan soal itunya. Perilaku Tapi kalian perilakunya, ubah itu, iya. gitu kan. Coba itu, dan perilaku itu bisa diubah kan, makanya silakan ubah. Walaupun kemarin-kemarin nampaknya perubahan itu akan mereka upayakan sekarang, terlihatnya gitu. Ya, tapi itu harus diapresiasi juga, dan mereka juga harus bongkar tuh kuburan-kuburan yang disangkakan mereka yang buat itu kan. Itu yang mungkin juga rasanya perlu apa istilahnya, diperjelas lagi di forum ini. Kenapa sih kemudian rasanya kok sulit sekali menjelaskan ke mereka bahwa pembahasan tentang nasab itu selama ini mereka nggak ilmiah gitu. Yang dimaksud sama Pak Guru Kumpul kemarin, ilmiah itu kan ada dasarnya, ada buktinya. Iya, ilmiah itu memiliki metodologi ilmu dan disajikan dengan sistematika yang pasti, yang kemudian hasilnya itu bisa diuji berkali-kali dengan metodologi yang sama itu. Gitu. Oleh siapapun hasilnya akan sama kan? Oleh siapapun hasilnya sama, kan kaidah ilmu itu seperti itu. Nah, mereka kemarin juga sudah mengakui, ya walaupun ada argumentasi saya yang meleset gara-gara saya lupa angka gitu. Tapi mereka juga pada akhirnya mengakui bahwa metodologi ilmu nasab yang mereka gunakan itu memang sangat ketergantungan pada tradisi lisan, dan itu sebenarnya tidak terlalu diakui secara akademik, dan bahwa mereka juga mengaku subjektif karena menakar keaslian pernyataan itu dari pengakuan gitu. Ya udah selesai. Jadi secara akademik argumentasi itu sudah menegaskan bahwa secara akademik mereka ditolak. Apalagi ketika mereka menegaskan bahwa misalkan sumber otentik atau sumber primer itu tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Kan mereka mengatakan seperti itu, bahwa sumber sezaman itu tidak otentik gitu. Jadi ketika saya misalkan mengaku bahwa saya kemarin ketemu sama Pangeran Diponegoro di pasar gitu, dalam rentang waktu 150 tahun, itu kan bedanya gitu. Nah, selama saya dipercaya dan jadi orang baik, ya udah diterima pernyataannya gitu. Itu verifikasinya hanya gara-gara Pak Guru Kumpul ini orangnya bisa dipercaya apa enggak kan gitu ya, aja. Iya itu. Ya kalau misalkan untuk orang-orang di zaman dulu memang karena tidak memiliki kaidah dan pendekatan yang lebih modern kan, ya jadi itu wajar, itu sesuai dengan nafas zaman, Tapi kalau misalkan sekarang itu diterapkan, ada metodologi yang lebih baik, kenapa enggak? Kenapa mereka, karena ini dari Islam. Nah itu masalahnya, itu ada jadi ilmu nasab, ilmu fikih itu bukan ilmu Islam, itu adalah ilmu untuk memahami Islam, itu beda cerita. Jadi Nabi menyuruh kita berfikih, Nabi menyuruh kita untuk belajar ilmu sanad, tapi bukan berarti Nabi ngasih metodologinya, karena itu perkembangan ilmu sanad, perkembangan ilmu fikih dan sebagainya itu buatan manusia, itu produk zaman, produk budaya. Jadi misalkan Abu Hanifah bikin seperti ini, kemudian dikoreksi lagi sama Imam Syafi'i, kemudian dikoreksi lagi sama Imam Ahmad, menunjukkan bahwa itu adalah produk budaya. Karena itu produk budaya, jangan disakralkan. Hanya gara-gara mereka menggunakan metodologi sanad yang itu buatan manusia, mereka malah mengklaim itu adalah dari Islam. Dari Islam itu adalah perintah kita untuk mempelajari nasab. Iya. Nah, setelah diperintahkan berarti kita harus bikin metodologi yang terus-terusan berkembang karena diperintahkan. Lah kita malah terjebak pada metodologi kuno.
menguniversalkan, apa istilahnya, menirwaktukan gitu, seolah-olah yang berlaku tahun itu, abad itu Ya, jadi sampai sepanjang zaman akan iya, dipakai. zaman peradaban Islam tumbuh itu kan ketika mereka terus-terusan bergerak, saling mengkoreksi, tesis, antitesis dan sebagainya terus-terusan berkembang kan. Sekarang terhenti. Bahkan ketika misalkan saya berdebat dan saya juga masih minat berdebat misalkan soal bank syariah misalkan. Coba ketika misalkan dibahas bank syariah bukan menggunakan pendekatan ekonomi modern, tapi riba adalah definisinya ulama abad ke-9. Padahal ilmu ekonomi sudah berkembang jauh sekali sekarang udah benar-benar, tapi pendapat logika pikiran manusia abad ke-9 dipakai untuk zaman sekarang kan itu Quran bukan, hadis bukan, tapi disakralkan. Itulah yang akhirnya membuat peradaban Islam itu runtuh. Dan itu Karena mandek kan, mandek, mandek di zaman mandek. itu, pendapat itu yang Iya. dipakai. Jadi mereka tidak menghormati ulama-ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu sudah berhasil sampai sini, berharap bahwa itu menjadi pijakan bagi orang-orang di atasnya berikutnya gitu. Ya mereka malah mensakralkan ilmu yang di sini gitu. Jadi Imam Syafi'i bikin usul fikih misalkan. Ya berharap bahwa ilmu itu berkembang, dia sudah pada sampai level itu, tolong estafet peradabannya lanjutkan. Ini malah disakralkan yang ininya gitu. Ya kasihan Imam Syafi'i nangis itu di akhirat tuh kalau gitu tuh. Di media sosial juga rame, kemudian kenapa ini tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ya katakanlah merepresentasikan agama Islam, Enggak pada berani. mau MUI kah atau Enggak berani. ormas-ormas. Kenapa Makanya saya tanya MUI berani nggak? MUI kan nggak berani selama ini. MUI berani itu kalau ada influencer yang belum kaya raya itu makan babi pakai bismillah, nah mereka berani itu. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang lebih besar, nah mereka diam bungkam. Ya, saya juga nggak tahu. Bayangkan agama Islam diubah secara prinsipil. Kalau selama ini kan MUI kayaknya kalau ada yang ajaran sesat apa kayak gitu-gitu kan, mereka akan bersuara gitu. Ini bukan lagi sesat ini. Ya, ajaran sesat yang mau dikoreksi sama MUI itu yang kecil-kecil. Kalau sudah menjadi bagian dari, ya makanya ini juga koreksi sama MUI. Jadi saya jangan disomasi lagi. Jadi ini koreksi, silakan introspeksi diri. Kenapa misalkan ada kisruh yang sudah bertahun-tahun terkait dengan nasab misalkan, MUI bungkam. Kalau NU gimana? NU pecah. Mereka sudah nggak mau repot dengan urusan ini, lagi repot urusan yang lain. Ya NU ya pecah belah. Ya sekarang yang lagi bentrok, yang lagi ribut itu kan NU sebenarnya. Kalau Muhammadiyah misalkan atau Salafi, kelompok Sunnah itu Al-Irsyad, Persis. Ya Mereka dari dulu udah nggak udah percaya diem, kan? dari dulu udah mau itu Habib beneran mau enggak kita melihatnya berdasarkan amal soleh gitu kan, titik mereka itu gitu ya. Iya. Ya udah nggak mau berani gitu. Nah, tapi ini yang ribut tuh NU karena NU tuh kan apa ya, patronasenya tuh kuat. Jadi dulu kiai pendiri NU itu menghargai habaib dari Ba'alawi ini. Maka ya sekarang juga begitu. Ya alasannya cuman itu aja. Mudah-mudahan ini kemudian didengarkan dan dianggap sebagai ya saran yang positif ya, karena rasanya tone-nya kan kemarin sebenarnya di ujung itu kan ya positif ya, mereka menerima. Iya, ya saya yakin di antara mereka tuh, makanya saya nggak akan pukul rata. Jadi saya percaya bahwa banyak di antara mereka tuh adalah orang yang baik, orang yang soleh. Tapi kalah riuh, kalah iya, kencang suaranya. hancurnya peradaban itu adalah ketika orang-orang baik yang banyak itu dikalahkan sama yang jumlahnya sedikit.